yang sangat penting sekali seperti bridging, tata bahasa, parafrase itu seperti apa, dan penggunaan Mendeley. Penasaran teman-teman? Mari kita bahas. Halo sahabat Stay P, jumpa lagi bersama saya pada episode terakhir ini. Kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan kecil namun sangat diperhatikan, terutama dalam konteks kepenulisan. Seperti pada sebelumnya sudah dibahas pada video episode pertama, kemudian episode kedua itu menggambarkan terkait keseluruhan kepenulisan, dimulai dari judul, membuat judul, kemudian latar belakang, rumusan masalah, hingga pada kesimpulannya. Namun teman-teman, ada sedikit yang sangat penting sekali seperti bridging, kemudian tata bahasa, kemudian parafrase itu seperti apa, dan penggunaan Mendeley. Penasaran teman-teman? Mari kita bahas. Bridging menurut bahasa itu bahasa Inggris, kalau diartikan jembatan. Artinya dari setiap pembahasan, dimulai dari paragraf pertama hingga paragraf ke akhir, itu harus ada bridging, artinya nyambung paragraf pertama ke paragraf kedua. Bahkan kalau bisa dilihat, tidak hanya dalam paragraf saja, namun dalam per kalimat pun, kalimat satu dengan kalimat dua itu harus ada keterhubungan, ketersinambungan, agar si pembaca ketika membaca tulisan yang hasil penulis, si pembaca bisa, wah ini lumayan penulisannya dalam konteks menyambung dari satu sampai akhir, dari awal hingga akhir, artinya sistematis. Nah, itu bridging mungkin banyak sekali yang meremehkan, seperti nggak apa-apa lah, nggak usah ada bridging aja, yang penting nulis. Tapi kan konteks keterhubungan, keterpanjangan ini sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat penting sekali ya. Karena itu juga, kalau misalnya tidak terhubung antara paragraf dengan paragraf lain, antar bab dengan bab yang lainnya, itu tidak akan menjadi ilmiah kalau bagi saya, atau mungkin bagi penulis-penulis yang lain akan, ini apa gitu, kok nggak nyambung. Nah, itu bridging. Kemudian parafrase dan tata bahasa. Nah, parafrase bisa dibilang seperti pendapat orang lain kemudian disampaikan dengan gagasan pendapat yang kita pahami. Nah, parafrase pun ini agar tujuannya agar terjauh dari indeksasi plagiasi, artinya similaritas dalam penulisan yang sedang dibuat itu tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Makanya itu ada bab khusus terkait dengan kajian pustaka, ada kajian terdahulu, kajian teorinya seperti apa. Nah, itu balik lagi ke parafrase, artinya tidak hanya menuliskan sebuah kutipan dalam tulisan orang lain atau penelitian sebelumnya, tapi kita pun menyampaikan gagasan, menyampaikan pandangan orang lain dengan bahasa kita. Nah, adapun langkah-langkah dalam parafrase ini saya ringkas dalam 5 langkah biasanya. Itu yang pertama, saya atau penulis lain pun biasanya membaca teori yang sedang dibahas itu secara beberapa kali. Itu langkah pertamanya, dibaca terus hingga setelah membaca dari teori tersebut, kemudian dicatat apa sih konsep utama yang akan diparafrase dari kalimat tersebut. Kemudian menulis teks tapi tanpa melihat teks aslinya. Ini sebagai latihan kita bagaimana kita menyampaikan pendapat, gagasan
berdasarkan pendapat yang lain. Kemudian dari ketiga langkah sebelumnya, lanjut ke langkah keempatnya, itu coba bandingkan gagasan atau teks yang sudah dibuat dengan teks yang asli. Nah, kemudian setelah teks asli itu sudah dibandingkan dengan yang gagasan tadi, coba buatlah kutipan. Nah, itulah langkah-langkah dari parafrase. Soalnya masih kebanyakan teman-teman penulis pemula itu mengambil sebuah kutipan, sebuah teks, langsung beberapa baris, kemudian ditempelkan di tulisannya. Artinya tidak ada sama sekali usaha untuk memparafrase. Bisa dikatakan kalau di dalam kepenulisan itu merupakan sebuah kopas telanjang. Nah, itu parafrase ini boleh dalam penulisan, bahkan disebut tidak mengapa, karena memang ini dari dulu konteks penulisan seperti itu, harus ada parafrase. Nah, itu parafrase teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman sahabat Staypi dalam menulis entah karya tulis ilmiah atau makalah itu dibiasakan menggunakan parafrase. Jadi tidak hanya menyantumkan saja, nggak apa-apalah mencantumkan sebuah teks orang lain kemudian ditulis ini oleh ini. Ya, itu boleh, tapi bagi saya bagi akademisi itu tidak ada ilmiahnya gitu. Itu sama aja ya kayak tadi kopas telanjang. Nah, baru setelah melakukan parafrase, mengutip sebuah tulisan, ada pentingnya teman-teman sahabat Staypi mencantumkan sebuah referensi. Artinya sebelum memulai tulisan, referensi inilah yang menjadi titik penting bagi teman-teman. Karena begini, kalau referensi tidak menyambung dengan pembahasan yang akan dibahas, itu jadinya tidak akan kelihatan atau arahnya kemana bahasan kalau tanpa referensi. Artinya adanya referensi atau adanya penelitian terdahulu itu sebagai batu loncatan agar teman-teman sahabat Staypi bisa memposisikan tulisan-tulisan teman-teman itu berada di posisi mana. Artinya posisi di sini kenoveltian ini keterbaruan tulisan teman-teman. Nah, referensi ini teman-teman bisa juga dilakukan secara manual dengan menulis secara manual nama di awal, kemudian disusun dengan sesuai abjad hingga judulnya seperti apa, tahun terbitnya kapan, kemudian penerbitnya siapa dan sebagainya. Namun ada juga teman-teman yang mungkin ini asing bagi teman-teman yang masih pemula semester 1 atau semester 2, itu yang dinamakan dengan Mendeley. Nah, mungkin teman-teman saya coba kasih tahu nih. Mendeley ini merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini tanpa mengetik referensi dari awal hingga akhir. Jadi langsung secara otomatis jika teman-teman menggunakan referensi A, maka nanti di daftar pustaka itu teman-teman tinggal menginput referensi apa yang teman-teman gunakan. Nah, itu terkait penggunaan referensi. Jadi dari tadi sebelumnya kita ngebahas tentang bridging, parafrase, dan penggunaan referensi. Nah, teman-teman, ini yang menjadi titik penting sebenarnya dalam penulisan, entah baik penulisan skripsi, penulisan karya tulis ilmiah dalam konteks lomba atau dalam konteks tugas. Karena begini teman-teman, bridging, parafrase itu membutuhkan pengalaman yang emang harus terus gitu dilakukan mungkin dari sekarang hingga selanjutnya. Karena kalau tanpa pengalaman mungkin akan di situ-situ saja, dan juga harus memahami bagaimana sih teks bahasa. Contohnya teks bahasa Indonesia yang baik seperti apa, kalimat-kalimat yang baik seperti apa, ada kalimat aktif, kalimat pasif, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa
diutak-atik lah kalau dalam penulisan, tapi dalam konteks keilmiahan agar supaya tidak keluar dari ranah ilmiah. Nantinya jatuhnya kalau keluar dari ranah ilmiah menjadi sebuah asumsi, artinya tidak faktual, tidak jelas apa yang akan dibahas. Nah, mungkin seperti itu teman-teman pada episode terakhir kali ini. Semoga bermanfaat dari episode 1, 2, dan 3. Saya harap kepada teman-teman sahabat Staypi ini menjadi sebuah motivasi agar teman-teman dalam menulis makalah, menulis tugas itu mempunyai ambisi agar penulisan teman-teman itu nih saya siap, saya harus ketika menulis menjadi sebuah sitasi, artinya saya pengen tulisan ini keluar gitu, artinya tidak dalam ranah lokal saja atau di daerah kampus Staypi, tapi saya harap bisa lanjut misalnya ke nasional atau internasional, seperti masuk publikasi jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, bahkan hingga Scopus yang jangkauannya lebih internasional. Atau misalnya masih belum mampu masuk ke Sinta atau Scopus, masuk dulu ke jurnal-jurnal yang ada di kampus, di lingkungan kampus. Contohnya di IAT ada jurnal JUKETS, JUKTS, kemudian di PAI ada jurnal IJED, dan jurusan yang lain masih ada. Sekian sahabat Staypi, terima kasih sudah mengikuti rangkaian episode dari 1 hingga akhir ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat memajukan intelektual kampus kita untuk kedepannya. Sekian, mari bernarasi maka kau akan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.